Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa meningkatkan kualitas amal ibadah kita, kualitas amal soleh kita sebagai bekal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan harapan kita sama, amal soleh kita, amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwata iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan kehidupan manusia itu terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan kehidupan sebelum kehidupan. Tahapan kedua adalah tahapan kehidupan dunia, dan yang ketiga adalah tahapan setelah kehidupan dunia. Ikhwati iman rahimakumullah, bagi umat Islam tahapan kedua adalah tahapan yang sangat krusial. Kenapa? Karena tahapan itu merupakan poin penting untuk menentukan kualitas kehidupan baik buruknya setelah kita kehidupan dunia. Maka ikhwati iman rahimakumullah, bagi umat Islam tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Maka tujuan manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Maka beribadah kepada Allah merupakan ikhtiar umat Islam untuk menggapai kehidupan yang baik setelah kematian. Maka definisi kehidupan yang baik adalah setelah kematian itu tidak lain adalah kehidupan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwati iman rahimakumullah, tidak ada satupun umat Islam dimanapun atau di dunia ini yang dia itu tidak akan mau masuk surga. Pasti semuanya ingin masuk surga. Bahkan Rasul menyampaikan kepada kita, kullu ummati yadkhulul jannah, seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Siapa yang dia itu taat kepada Rasulullah, maka dialah yang masuk surga. Dan siapa yang dia itu menolak atau maksiat kepada Allah, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Ikhwati iman rahimakumullah, banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jaminan kepada umat Islam yang dia itu beramal. Banyak riwayat menyebutkan, ada beberapa yang menyebutkan 8 pintu surga yang Allah sediakan bagi mereka yang melakukan amal-amal soleh, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam riwayat Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah, faman kana min ahli salat du'iya min ahli salat, wa man kana min ahli jihad du'iya min babi jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babi royan, dan wa man kana min ahli sedekah du'iya min babi sedekah. Inilah hadirin ikhwati iman rahimakumullah yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, bahwa Allah akan menjamin siapa saja yang mereka itu kualitas amalnya tadi akan diberikan beberapa pintu surga yang dia itu merupakan sebagai jaminan bagi dia dalam melakukan amal-amal soleh. Maka hadirin iman rahimakumullah, tidak hanya itu, bahkan riwayat yang lain menyebutkan ada pintu-pintu yang lain yang disediakan oleh Allah. Ada pintu taubat, ada pintu ridho, bahkan ada pintu memaafkan dan menahan amarah. Itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin ikhwati iman rahimakumullah, di bulan Ramadan itu membimbing kita supaya kita lebih meningkatkan kualitas amal soleh kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin, bahkan Allah melipat gandakan pahala yang sangat besar ketika kita beramal pada bulan Ramadan. Maka disinilah dituntut bagaimana kita bisa meningkatkan amal-amal itu. Salah satunya adalah ketika kita mengeluarkan sebagian harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Maka Allah sudah memberikan pintu yang khusus, yaitu babu sedekah, bagi yang mereka mengeluarkan sebagian hartanya, menginfakkan, mensedekahkan sebagian hartanya. Maka hadirin ikhwati iman rahimakumullah, inilah yang Allah sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menuntut kita untuk bisa meningkatkan lagi kualitas sedekah kita,
infak kita, bahkan zakat kita. Karena itulah sebagai pensuci harta yang dititipkan Allah kepada kita. Dan tentu saja nanti pada akhirnya Allah pun akan mempertanggungjawabkan seluruh harta yang dititipkan Allah kepada kita, untuk apa kita gunakan, dari mana kita dapatkan. Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita, masih memberikan waktu kepada kita, kekuatan, bahkan harta rezeki yang diberikan Allah kepada kita untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita agar lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, itulah mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.